Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Restu Pratama, seorang praktisi talent mapping yang pada kesempatan kali ini akan kembali melanjutkan membahas tentang 34 tema bakat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema bakat, yaitu ideation. Oke, seperti biasa akan ada 8 poin yang akan saya bahas di sini terkait dengan bakat ideation. Oke, kalau gitu langsung kita mulai saja. Jadi, untuk bakat ideation ini adalah seseorang yang memiliki bakat ideation adalah pribadi yang antusias dengan ide. Ya, mereka mampu menemukan hubungan antara hal-hal yang tampak tidak terkait begitu. Nah, untuk poin pertama, untuk deskripsinya sendiri, orang yang memiliki bakat ideation adalah pribadi yang sangat kreatif. Secara alami, gagasan baru atau sudut pandang baru mudah muncul dalam pikiran mereka. Jadi orangnya itu selalu tiba-tiba kepikiran tentang ide-ide baru gitu ya. Kalau berikutnya adalah senang mengeksplorasi dan melihat kemungkinan bagaimana jika gagasan baru itu dilempar dan diwujudkan begitu ya. Nah, lalu untuk core strength-nya sendiri adalah memunculkan ide baru. Jadi memang untuk bakat kuatnya itu adalah memunculkan ide atau gagasan yang baru ya. Untuk poin kedua, adapun untuk kebutuhannya adalah orang yang memiliki bakat ideation itu biasanya butuh leluasa untuk mencurahkan ide dan direspon secara positif begitu ya. Kalau berikutnya adalah membutuhkan ruang untuk mengeksplorasi aneka cara membuat ide menjadi karya. Jadi jangan dibiarkan menumpuk dengan ide gitu, tapi harus dikonversi menjadi karya. Nah, untuk poin nomor 3, antisipasi. Terlalu fokus pada ide tanpa realisasi. Nah, ini nih yang biasanya jadi di satu sisi kelebihan, tapi di sisi lain juga kekurangan ya bagi orang yang punya bakat ideation kuat. Nah, lalu di poin 4, bagaimana sih cara mengembangkannya? Orang dengan bakat ideation itu pertama perlu referensi atau wawasan ya. Jadi harus terus belajar untuk menambah referensi dan juga wawasan supaya ide-idenya itu bisa langsung muncul begitu saja begitu ya. Karena kan ide itu biasanya muncul karena dipengaruhi dengan wawasan ataupun pengetahuan yang orang tersebut miliki. Nah, lalu berikutnya, temukan metode yang sistematis untuk mengolah ide menjadi karya nyata yang bisa dinikmati orang, misalnya dengan design thinking. Nah, jadi memang perlu banget nih bagi orang yang punya bakat ideation untuk mempelajari tentang design thinking agar apa yang terfikirkan dalam pikirannya itu bisa dipetakan sekaligus bisa dijadikan sebuah karya begitu. Untuk yang berikutnya ada kombinasi bakat. Orang dengan bakat ideation bisa tergolong ke dalam bakat kreator, yaitu jika ideation ini digabungkan dengan responsibility dan juga fokus, maka mampu mengubah ide menjadi karya nyata. Lalu yang berikutnya ada desainer. Sempat-sempatnya. Maaf. Lalu berikutnya ada bakat desainer. Nah, bakat desainer ini adalah kombinasi bakat dari ideation, analytical, hanya dua ya, berarti dari ideation dan juga analytical, di mana mampu menggambarkan suatu ide menjadi rancangan yang terperinci. Lalu yang berikutnya ada bakat marketer, di mana bakat marketer ini adalah gabungan dari ideation, signifikan dan juga strategik, di mana gabungan atau kombinasi dari bakat ini mampu menghasilkan cara kreatif untuk mempromosikan sesuatu. Lalu pertanyaannya, gimana sih kalau misalkan bakat ideationnya ini lemah, begitu kan? Pertama, gagasan baru tidak langsung muncul secara alami. Nah, namun ide baru tidak harus diciptakan sendiri, bisa mencari referensi dari luar. Terbukalah ketika brainstorming, karena gagasan bisa datang dari orang-orang yang paling muda atau yang paling di bawah dalam hierarki organisasi. Jadi memang kebutuhan orang dengan bakat ideation ini adalah perlu berkomunikasi begitu ya, karena biasanya dengan berkomunikasi akan membuka pikiran, akan menambah insight sehingga bisa mewujudkan suatu gagasan yang baru begitu.
Nah, adapun untuk komparasi bakatnya, ideation dan juga fokus itu secara komparasinya adalah pertama, saya membuka jendela pikiran saya sehingga memperbesar kemungkinan menemukan ide. Untuk bakat fokus adalah saya menutup jendela pikiran saya sehingga mengurangi kemungkinan terusik. Ya. Lalu untuk komparasi kedua yaitu komparasi ideation dan juga harmoni nih. Untuk ideation, berpikir terbuka untuk memberi nilai tambah bagi tim. Sedangkan untuk harmoni adalah kolaborasi dan kompromi adalah cara terbaik menguatkan tim. Dan yang berikutnya adalah ideation dan juga input. Bagi orang yang memiliki bakat ideation adalah saya membantu orang dengan berbagi ide kreatif yang muncul di pikiran saya. Sedangkan untuk orang input adalah saya membantu orang dengan berbagai barang atau data yang saya kumpulkan. Dan terakhir, peran yang bisa diambil oleh orang yang memiliki bakat ideation kuat adalah biasanya marketing, advertising, wartawan, perancang, atau pengembang produk baru gitu. Jadi itu adalah penjelasan singkat tentang bakat ideation. Kalau misalkan ada yang ditanyakan seputar bakat ideation, silahkan tinggalkan komentar di kolom komen di bawah, dan jangan lupa share dan juga like ya, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.